Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita di sini. Kehadiran kita ini sungguh menjadi penguat, menjadi peneguh bagi saudari Henny dan Christian Vicario. Dan saudara-saudari yang dengan hati yang ikhlas dan tulus menghadirkan di sini, berarti Bapak Ibu memberi dukungan kepada Vicario dan Henny. Terimalah dukungan semua Bapak Ibu keluarga Handai Taulan yang hadir di sini, Henny dan Vicario. Sambutlah itu di dalam hatimu yang ikhlas, sebab mereka memberi dukungan kepadamu. Kehadiran mereka itu merupakan dukungan moral, dukungan spirit, semangat untuk kalian berdua menjalankan hidupmu ke depannya. Ada quote yang berbunyi, pilihlah cintamu dan cintailah pilihanmu. Dua kata di situ mesti direnungkan baik-baik, Vicario, Henny. Memilih dan mencintai. Mengapa harus kamu memilih? Supaya kamu tidak dipaksa oleh orang lain, pihak lain. Jadi pasangan hidupmu itu adalah pilihanmu sendiri, bukan pilihan orang lain, bukan pilihan Pak Simbolon dan Ibu. Di sananya bukan pilihan Pak Lumban Tobing dan Ibu, ya. Jadi Henny yang sungguh-sungguh memilih saudara Christian Vicario Simbolon yang menjadi pasangan hidupnya. Nggak ada unsur paksaan dari orang lain, Henny. Itu murni dari dirimu sendiri. Demikian juga Vicario, Christian. Kamu sendiri yang memilih Henny jadi pasangan hidupmu, jadi belahan jiwamu. Kamu yang memilih, bukan dipaksa Pak Simbolon, atau bukan Pak Simbolon yang menunjukkannya padamu. Atau Inang tunjukkan si Henny ini jadi paromainmu untuk si Vicario. Enggak kan? Dia sendiri yang memilih. Dia sendiri yang memilih. Maka ketika kita memilih, ketika engkau menjatuhkan pilihan, tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Dan di akhir cerita kita tahu, semua orang akhirnya mendapat anggur yang terbaik. Semua orang akhirnya pulang ke rumahnya dengan puas, dengan bahagia dan gembira. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, seperti apa yang dialami oleh mempelai yang di Kana itu dan di Galilea itu. Bisa jadi terjadi. Sebab apa? Sebab kita manusia terbatas. Mungkin di dalam keluarga kita ada banyak hal yang kurang, Bapak Ibu. Dan ketika berhadapan, dan ketika keluarga itu berhadapan dengan hal-hal yang kurang itu, bisa jadi tidak menemukan jalan keluar. Bisa jadi tidak menemukan solusinya. Maka apa pesan sabda Tuhan ini sekarang bagi kita, Vicario? Apa pesannya? Pesannya adalah, hadirkanlah setiap waktu Tuhan, Yesus, dan Maria sebagai ibu Yesus. Sebab Maria yang pertama tadi berinisiatif
Dan inisiatifnya itu sungguh sangat berguna untuk orang yang hadir dalam pesta itu dan untuk orang yang mengadakan pesta. Sebagai manusia, Vicario dan Henny punya kelemahan kekurangan masing-masing. Jangan sampai kekurangan dan kelemahan kalian itu membuat kalian menjadi jauh dan terpisah. Jangan sampai kelemahan kekurangan kalian itu membuat keluargamu menjadi pecah. Maka dalam setiap kelemahan dan kekurangan, hadirkanlah Tuhan Yesus dalam keluargamu. Berilah ruang seluas-luasnya untuk kehadiran Yesus. Sebab Yesus itu akan menyertai kamu dalam kekurangan dan kelemahan. Yesus itu akan menjadi solusi, menjadi jalan keluar ketika kamu menghadapi kekurangan-kekurangan itu dalam keluarga. Yang dimaksud dengan kekurangan di sini bukan hanya kekurangan makanan dan minuman, Vicario. Bukan dimaksud juga kekurangan pakaian. Tapi ketika kamu berdua kekurangan cinta, Henny merasa kurang cinta dari kamu, itu kan kekurangan. Vicario merasa kurang diperhatikan, itu kan kekurangan. Nah, dalam situasi itu kalian berdua mesti memohon kehadiran Yesus dalam keluarga. Yesus itu tidak pernah menjanjikan jalan yang rata, Vicario, jalan yang datar-datar saja. Tetapi dia berjanji bahwa akan menyertai kalian di jalan seperti apapun. Karena ke depan ini kalian kan dan keluargamu tidak hanya berjalan di jalan yang rata kan, tapi di jalan yang berbukit-bukit bisa jadi, di jalan yang berkelok-kelok bisa jadi, di jalan yang berbatu-batu bisa jadi. Nah, berbatu-batu, berkelok-kelok, berbukit-bukit, jalan yang licin itu semua bisa dialami keluarga-keluarga. Yang saya maksud berkelok-kelok itu kiasan ya, jangan kau pikir nanti jalan yang berkelok-kelok. Nah, dalam arti kiasan maksud pastor. Nah, berkelok-kelok kan bisa jadi ada pihak ketiga nanti yang mencoba merusak, mengganggu keluargamu. Jalan yang licin bisa jadi nanti ada pihak ketiga yang memberi peluang untuk Vicario sehingga perjalanan keluargamu menjadi tergelincir. Kan bisa jadi itu semua. Maka Yesus berjanji akan menyertai kalian di jalan yang seperti apapun kalian nanti lalui. Saudara Vicario, saya tidak akan panjang lebar lagi memberikan homili ini kepada kalian. Saya hanya mau memberi tips kepadamu, Vicario. Sebab Henny ini adalah pasangan hidupmu, belahan jiwamu, anugerah Tuhan. Dengarkanlah tips ini baik-baik. Saudara Vicario, jika kamu tidak bisa membahagiakan Henny, setidaknya kamu jangan menyakiti. Bila kamu tidak bisa membuatnya tersenyum, setidaknya kamu jangan buat dia menangis. Bila kamu tak bisa membuatnya bahagia, jangan kau buat dia menderita. Bila kamu tidak bisa memujanya, menyanjungnya, minimal jangan kamu mencelanya. Istrimu, si Henny, bukanlah pembantumu yang kamu bebankan kepada dia kewajiban-kewajiban
untuk melayanimu. Tetapi Henny adalah anugerah Tuhan. Maka cintailah dia sepenuh-penuhnya, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa, pikiran, dan tenagamu. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan menyertai kalian berdua. Jadilah keluarga bahagia, rukun, dan damai. Amin.